Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lombok Misteri. Kita bakal mengungkap fakta yang ada di pemakaman ini. Seperti yang kalian lihat di belakang saya, ada sebuah makam yang bakalan kita jelaskan. Saya nggak sendirian, dan kita bakalan ditemenin dengan tim Lombok Misteri, yang mana ada beliau tersebut masih di belakang kamera. Ada dari Pak Sultan Hasanuddin. Dan ada juga dari Bang Hamdani. Oke, dari kedua tim kita sudah masuk ke dalam kamera, yang mana di sini kita bakalan mengungkap fakta yang ada di pemakaman ini. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa juga kalian like, share, dan subscribe. Karena dengan dukungan kalian, kami semakin semangat membuat konten tentang mistis. Oke, kali ini saya bakalan bertanya tentang pemakaman yang ada di belakang kita. Untuk pertamanya, saya bakalan bertanya sama Pak Guru aja ya. Ada berapa pemakaman yang ada di belakang kita ini? Kita bisa, Pak Guru bisa menjelaskan untuk para penonton kita yang ada di Lombok Misteri ini, Pak Guru. Bisa kita jelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel Lombok Misteri. Nah, di sini ya, bahwa kita berada di situs makam yang bersejarah, di mana di belakang ini adalah makam para penjaga yang ada di makam di sini, yang dikatakan makam yang disebut 3 versi atau 3 nama ya. Yang pertama, menurut cerita dari Selaparang, bahwa ini makam dikatakan adalah makam Mangkubumi. Sedangkan menurut sejarah dari masyarakat Presa ya, ini disebut makam Batu Putih. Nah, sedangkan menurut secara umum bahwa di sini dijelaskan bahwa makam ini adalah makam Bage Longge ya. Nah, di sini kenapa dijelaskan bahwa ketiga versi ini akan diungkap nanti oleh pakar-pakar yang bersejarah, akan diungkap yaitu sejarah lisan, di mana sejarah lisan ini diceritakan dari mulut ke mulut atau secara turun-temurun. Nah, lebih jelasnya bahwa makam Mangkubumi ini ya, ini penuturan dari sesepuh Selaparang atau Mangku Selaparang, itu dikatakan ini makam Mangkubumi. Di mana Mangkubumi itu dikatakan bahwa dia adalah pemangku, artinya pemegang. Nah, di sini dijelaskan bumi bahwa dia adalah yang memegang bumi. Itu asal kata daripada Mangkubumi. Dan juga ya, di sini dijelaskan bahwa Mangkubumi ini berperan sebagai penghulu atau sebagai orang tua yang ada di Gumi Selaparang. Nah, sedangkan menurut ya di sini bahwa kalau kita jelaskan secara versi Bage Longge, bahwa sering sekali pertama kali di sini orang Bage Longge menemukan makam ini. Nah, dijadikan tradisi untuk meminta ya, di mana memang semuanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya, akan tetapi masyarakat berkeyakinan bahwa di sini tempat sehingga diberikan istilahnya karomah, sehingga bisa terjadi apa yang diniatkan itu semata-mata karena Allah dengan perantara ini. Oke ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut di sini, kita bakalan tanya-tanya. Ada 3 hal yang saya tangkap di sini tentang nama-nama makam yang ada di sini. Nah, Batu Putih. kita bakalan lihat di sini dan kita bakalan dengarkan penjelasan ya untuk ketiga hal nama pemakaman yang ada di sekitaran kita ini ya teman-teman. Jadi kita bakalan mempertanyakan untuk Mangku, di mana beliau ini bakal menjelaskan kenapa bisa dinamakan Batu Putih. Nah, Batu Putih tersebut sekitar atau orang Presa mengatakan Batu Putih, dan kita bakalan ungkap ya teman-teman. Kita bakalan ungkap apa sih pengalaman beliau tersebut. Kenapa mereka menyebutnya ini makam Batu Putih. Nah, bagaimana Bang Hamdani? Oke. Jadi kenapa disebut makam Batu Putih? Karena di sini pada zaman dahulu kala ada seorang pemimpin yang menunjukkan integritasnya di kalangan masyarakatnya karena ketinggian dan kehebatan ilmu spiritualisnya,
dia membuktikan seandainya Ah, saya salah, maka darah yang keluar dari badan saya ini akan berwarna merah. berwarna merah. Oke. Akan tetapi kalau saya itu benar, maka darah yang keluar dari badan saya ini akan berwarna putih. Akhirnya dibuktikan oleh si penjaga ini. Nah, yang kebetulan ada di belakang ini, dialah yang membuktikan kalau memang Anda betul, karena saya diutus oleh sang raja untuk menentukan benar atau tidaknya Anda di dalam permasalahan ini, maka saya akan buktikan. Kalau memang darah Anda merah, berarti Anda salah. Tapi kalau darah Anda putih, maka Anda adalah benar. Nah, kenapa disebutkan dengan batu putih? Nah, Kata batu putih itu diambil dari makna yang mana? Nah, jadi ketika sang pemimpin ini sang mangku bumi ini katakanlah dipenggal pada saat itu, maka semua darahnya yang mengalir itu tidak ada yang menyentuh tanah. Hanya bertakung di sebuah batu yang membuat batu itu langsung berwarna putih. Berwarna putih. Nah, Oke, seperti berarti makanya dari sekarang- makna itulah yang disebut ini batu putih. Iya. Ya, atau bahasa Lomboknya itu batu putih. Oke, baik teman-teman, itulah penjelasan dari abang kami, hanya singkat begitu. Nah, saya bakalan mengajak teman-teman di sini bakal melihat makam-makam yang ada di belakang kita ini. Kata beliau tersebut, ini penjaganya ya. Ya, Pak Guru ya. penjaga. Ini penjaganya. Oke, kita bakalan lihat, kita bakalan lihat ya teman-teman. Ayo kita bakalan lihat di sini ada di belakang kita bagaimana Pak Guru. Kita bakal lihat dulu. Langsung aja ya, Bang Hamdani. Kita langsung aja lihat untuk pemakaman yang ada di sini. Nah, inilah makam penjaga dari ketiga versi bahasa-bahasa yang dibuatkan oleh masyarakat setempat ya teman-teman. Ada yang bilang ini makam dari batu putih, dan ada juga bilang Bagelongge, dan ada satunya ada lagi Mangkubumi. Nah, di sini kita melihat ada berapa makam yang di depannya kita ini, di sebelah kiri yang dipagari oleh masyarakat ada 2 makam kita lihat di situ, dan ada kembang-kembang, dan di sebelah kanan kita ini juga ada 2 makam nih Pak Guru. Nah, penjelasan yang tadi kita mendapatkan singkatnya itu dengan kata batu putih. Nah, untuk kata Bagelongge ya teman-teman, kita bakalan melihat penjelasan dari beliau tersebut kenapa dinamakan ini makam Bagelongge. Nah, bisa dijelaskan untuk teman-teman kita, Pak Guru, untuk kenapa ada Bagelongge di sini? Oke. Ya, di sini ada beberapa makam. Ini adalah makam para penjaga ya, atau para penunggu. Belum kita beralih kepada makam Mangkubumi yang sebenarnya yang inti. Nah, jadi di sini kenapa banyak makam? Ini makam dari turun temurun ya. Karena banyak makam penjaganya ini dari makam penjaga yang turun temurun. Pertama dari orang tuanya, terus turun temurun dia menjaga makam yang dikatakan makam Mangkubumi, makam Batu Putih, dan makam Bagelongge. Nah, oke. Setelah kita melihat bahwa ini makam Bagelongge. Karena kenapa dinamakan makam Bagelongge? Karena pertama kali di sini ditemukan orang Bagelongge ya. Orang Bagelongge yang menemukan makam ini, sehingga makam ini dijadikan tempat yang bersejarah. Artinya tempat yang selalu dikunjungi dengan acara-acara ritual maupun acara-acara spiritual ya. Nah, untuk itu ya, lebih jelasnya acara apakah yang dilakukan itu? Ya. Acara itu misalnya ada seseorang di Bagelongge yang mengalami misalnya sebelum adanya dokter ini ya, mohon maaf, sebelum adanya dokter masih ada sifatnya dukun ya. Nah, di sini selalu didatangi oleh orang Bagelongge. Misalnya untuk penyembuhan, untuk masalah harta, atau masalah ilmu, atau masalah penarikan benda-benda pusaka atau benda gaib. Nah, itulah sejarahnya sehingga orang Bagelongge ini tetap mengatakan ini adalah makam Bagelongge. Oke. Mungkin saya sudah menangkapnya. Sebelum kita lanjut juga di sini ada beberapa makam yang kalau saya lihat seperti beliau tadi bilang ini makam penjaga ya teman-teman. Kenapa ini bisa menjadi penjaga sedangkan yang lain-lain untuk intinya itu ada di sebelah nih Pak Guru. Bisa dijelaskan untuk teman kita kenapa dibilangin ini hanya 4 makam ini dibilangin penjaga? Ya.
atau Bang Hamdan? Bang Hamdan. Oke, Jadi, kita di sini ada 4 makam. Sebenarnya di sini adalah posisi pemakaman yang sangat banyak sebenarnya. Oke. Bukan hanya 4 ini tapi banyak. Bisa dilihat di sekitaran ini. Oh, berarti yang lain ini juga makam juga ya? Ini juga makam ini sampai dia di ujung sana ini. Oke. Akan tetapi Ah. yang memiliki daya tarik yang cukup luar biasa adalah yang 4 ini. Oke, yang 4 ini. Yang Yang 4 nampak ini ya, yang nampak. Yang ini. Yang ini Yang ini. adalah Masuk yuk, makam teman-teman. penjaga. Oke. Nah, yang ini karena ini adalah situsnya agak tua dan batunya pun sudah terlihat putih, oke. Nah, batunya inilah berwarna putih sehingga dikenal dengan sebutan makam batu putih. Nah, ini batunya ini semuanya berwarna putih, bisa dilihat, bisa disaksikan. Nah, di samping-samping ini juga seperti itu. Nah, di makam inilah ketika seseorang mau masuk ke makam inti yang ada di sebelah sana atau makam induk, maka para pelangon atau para pendatang atau para yang masyarakat yang datang ke sini untuk mendapatkan nilai spiritual, maka dia harus melalui tempat ini dulu. Harus Oke. bekar di tempat ini. Oke, bisa kita mundur sedikit karena nggak muat. Sebelum kita lihat di sini ada kembang-kembang ya teman-teman ya, dan ada kayak suatu lilin atau nggak tahu sebuah dupa yang ada di sebuah kuburan ini. Nah, ini apakah ada orang meminta sesuatu atau pesugihan ataupun yang lain-lain untuk dimanfaatkan dari makam tersebut ya? Tujuannya apa aja ini untuk kembang? Rata-rata kalau untuk pesugihan di sini tidak ada. Pesugihan, oke. Akan tetapi kalau untuk memohon keberkahan Keberkahan. atau mencari keberkahan di sini. Misal katakanlah si A sakitnya sudah menaun tidak kunjung sembuh. Nah, akhirnya diambilkanlah air di sini, didoakan di sini, dibawakan pulang, begitu diminum, alhamdulillah sembuh. Oke, Nah, berarti ini kita singkatnya aja, ini hanya untuk syarat aja ya. Betul. Berarti untuk syarat, untuk pengobatan, yang mana orang-orang sekitar mempercayai tentang hal seperti itu ya teman-teman. Kemungkinan ada lebih jelasnya juga tentang yang ada di depan kita nih, Pak Guru. Iya. Seperti yang dikatakan Bang Hamdan tadi, bahwa ini sebenarnya tempat untuk meminta kesembuhan ya, atau pengobatan, di mana sudah diyakini ya, semata-mata karena dengan syarat inilah sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit orang-orang yang sudah dulu sakit ya. Oke. Yang sakit itu bukan ngambang, artinya ia memiliki pemangkuan di sini. Artinya keturunannya memiliki pemangkuan di sini. Itulah yang minta obat di sini. Kalau orang yang tidak memiliki pemangkuan di sini, tidak akan mungkin minta penyembuhan atau minta apa di sini. Oke. Itu hanya orang-orang tertentu lah yang mendatangi makam ini gitu, dengan tujuan tertentu gitu. Oke, baik teman-teman, kita sudah dijelaskan tentang penjaga makam yang ada di sini ya teman-teman, dan kita bakalan lanjut ke pemakaman sebelah dan kita bakalan bahas dan bakalan kita ungkap sejarah-sejarah yang ada di tempat ini ya teman-teman. Yuk terus ikutin kami. Buat kalian yang baru bergabung juga di channel ini, jangan lupa juga kalian like dan share dan subscribe tentunya, karena dengan dukungan kalian kami makin semangat membuat konten-konten tentang mistis ya kan. Yuk kita bakal jalan, kameramen. Oke, apakah kita untuk bisa minta izin dulu? Ya, sudah. ini ya, sebelum kita masuk ke pemakaman inti ya, biasanya para pelangon, para istilahnya pengunjung biasanya minta izin ke penjaga. Tetapi kita sudah, Bang Hamdan yang minta izin kita, mari kita sama-sama masuk ke makam inti. Oke, baik teman-teman, karena sebelumnya kita sudah minta izin dan alhamdulillah diizinkan kepada penunggu yang ada di sini. Jadi kita tinggal masuk saja ya Bang ya. Tinggal masuk saja. Oke. Ayo bisa jadi depan. Oke, jadi depan. Oke, baik teman-teman, terus ikutin kami penelusuran yang ada pemakaman yang namanya 3 versi ya. 3 versi ya teman-teman. Nanti 1 versi lagi kita bakal dengarkan penjelasan mangku kita.
mana dulu nih? Ketua. Oke, baik teman-teman, kita langsung kata beliau, kita langsung aja ke makam yang tertua ya teman-teman ya. Yuk. Nah, inilah makam yang tertua katanya ya. Ini adalah makamnya Mangkubumi. Oke, berarti yang disebut kata Selaparang ya. Ini yang disebut makam Mangkubumi. Iya, betul sekali. Oke. Yang kalian lihat di situ, ini makam tertua yang bernama makam yang Mangkubumi. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Oke. Nah, Nah, untuk penjelasan mengenai makam ini kenapa bentuknya seperti ini. Yang pertama ada, coba diperhatikan, ini berbentuk lingga. Jadi memiliki 4 sudut batu. Nah, bentuknya seperti lingga, memiliki 4 sudut batu dan arahnya tepat menghadap ke arah kiblat. oke. Kita bisa di situ aja Bang Handi, biar kamera juga kelihatan. Tepat Di menghadap sini ke arah. biar di sini kan udah jelas ada berapa batu kenapa di sini Bang, biar saya juga tanyain. Oke, Pak Guru juga di sini, siapa tahu Pak Guru juga untuk saya tanyain. Nah, di sini Bang Hamdani kita lihat ada berapa batu di sudut-sudut makam tersebut. Nah, Iya. bisa dijelaskan Bang untuk batu-batu tersebut ini kenapa ada di sudut-sudut ada 4 batu ya, sedangkan ada berapa batu juga ada di tengah juga di sini. Yuk, kita bakalan dengerin penjelasan. Kenapa disebut mangku bumi? Nah, dari kata mangku bumi atau pemangku tanah atau penjaga tempat ini, maka batu yang pertama ini yang ada di sebelah sini, tepat di ujung ini, sama yang di ujung sana, sama yang di ujung sana, sama yang di ujung sana itu, ini menandakan bahwa ada 4 anasir dalam tubuh manusia. Oh, ada 4 Jadi anasir. ada 4 anasir dalam tubuh manusia. Oke. Di mana satunya bahwa manusia itu suatu saat akan kembali kepada tanah. Nah, Suatu saat manusia juga akan kembali kepada angin. Suatu saat manusia akan kembali kepada air. Suatu saat manusia juga akan kembali kepada api. oh, itu berarti penjelasan Sehingga dari batu dibentuklah keempat tersebut. seperti lingga, memiliki 4 sudut. Sementara di tengah adalah makam intinya. Ini menandakan salah satu pondasi bahwa ini adalah rukun daripada agama Islam. Nah, kenapa dia kok 6? Karena ini adalah asas daripada kepercayaan, yaitu merujuk kepada rukun iman di dalam agama Islam. Oke, di sini ada kulihat juga berapa kembang-kembang ya teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat di situ, kenapa ada kembang di setiap sudut batu tersebut, di mana beliau menjelaskan tadi dari air turun ke air, dari api turun ke api, dan ada juga dari tanah turun ke tanah, dan satunya dari angin ya. Angin turun ke angin ya teman-teman. Nah, di sini saya bakal bertanya soal kembang yang ada di pemakaman tersebut. Dan ada berapa kembang? Kenapa di sini kita lihat ada 2 buah kembang di tengah ya, atau makam intinya ini ya. Makam intinya itu ada suatu kembang. Bisa dijelaskan buat teman-teman kita di sini untuk di tengahnya ada kembang, di sudut-sudutnya juga dikasih pun untuk kembang ya. Bahkan semua yang ada di batu-batuan ini dikasih kembang. Bisa dijelaskan untuk ini? Karena ini adalah salah satu bentuk dari perwujudan 4 elemen tadi. Nah, di mana setiap elemen itu memiliki fungsi, karakter, bentuk sesuai dengan wujud aslinya. Nah, bahkan suatu saat kita pun akan kembali kepada asal daripada segala asal penciptaan kita. Oke, baik, mungkin sudah jelas ya teman-teman untuk pemakaman ini. Ini makam yang dinamakan Mangkubumi. Nah, Mangkubumi ini ya teman-teman, ini belum kita jelasin ya buat teman-teman, karena yang pertama tadi beliau sudah menjelaskan batu putih ya, dan versi keduanya ada yang dinamakan Bagelongge. Nah, Mangkubumi ini bakalan dijelasin secara langsung nantinya, apakah beliau ini yang menjelaskan atau Mangku Selaparang secara langsung yang bakal menjelaskan kalian.
Nah, bagaimana dengan tim ini? Apakah Sida yang bakalan jelasin atau kita ke mangkunya asli untuk menjelaskan sejarah pemakaman tersebut? Karena ini disebut ada 3 versi nama. 3 versi nama tersebut kita bakal mengungkap fakta-fakta mereka ya. Kata Selaparang ada bangku bumi ya. Mangku bumi ya. Kata orang Presa di sini menyatakan bahwa ini batu putih dan secara umumnya ini dinamakan makam Bage Longge. Nah, kita bakal mengungkap fakta-fakta kenapa makam ini dinamakan 3 versi ya teman-teman ya. Nah, satu versi lagi kita bakalan dengar suatu ungkapan sejarahnya kenapa dibilangin mangku bumi. Siapa yang bakal menjelaskan, Pak Guru, kira-kira? Pak Guru yang menjelaskan atau ke mangkunya aja ya? Mami ya. Oh iya. Oke. Langsung saja ke. Nah, karena di sini berhubung kita itu juga dekat dengan makamnya Selaparang ya teman-teman. Jadi kita bakalan langsung saja ke Mangku Selaparang yang bakalan menjelaskan kalian kenapa makam ini dinamakan Mangku Bumi. Terus ikutin kami dan terus dukung kami, Kak. Bagaimana? Kita secara langsung? Bisa. Oke. Oke, baik teman-teman, karena di sini Sedikit tambahan untuk kawan-kawan yang ada di Malaysia. Oke. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk Bang Khairul. Kita berada di situs bersejarah yang ada di kampung saya di Lombok Timur. Oke, saya bakalan lanjutin ini. Saya bakal lanjutin kata teman kita ini atau kata timnya kita ini. Terima kasih banyak, thank you pakai banget buat tim atau teman-teman yang ada di Malaysia. Terima kasih banyak atas support kalian, atas dukungan kalian. Tanpa kalian kami nggak berarti apa-apa, dan tanpa kalian juga kami nggak makin semangat kami makin semangat membuat konten-konten ini, dan kita bakal memberikan hal yang terbaik dan bakal berusaha untuk memberikan hal yang terbaik buat kalian penonton Lombok Misteri tentunya. Dan buat Bang Khairul, terima kasih banyak atas supportnya, atas sponsornya, dan terima kasih banyak. Semoga beliau sehat selalu dan semoga rezekinya makin menambah. Dan buat Bang Khairul, emaknya yang lagi sakit, semoga penyakitnya yang diangkat oleh Maha Kuasa. Tetap semangat dan terus support, dan kita bakal mendoakan dan kita bakalan memberikan hal-hal yang terbaik di channel Lombok Misteri. Terus ikutin kami. Jangan lupa juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini, terus dukung kami, support kami, dan subrek channel kami.